Gila bro, pernyataan belak-belakan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di awal tahun 2026 ini benar-benar bikin banyak orang terdiam. Bukan karena marah, bukan karena kontroversial, tapi karena jujur. Terlalu jujur untuk ukuran dunia diplomasi yang biasanya penuh senyum palsu dan bahasa berlapis. Untuk pertama kalinya, seorang pejabat tinggi Indonesia secara terbuka mengakui satu realitas yang selama ini cuma dibicarakan di balik meja tertutup. Bahwa langkah agresif Indonesia menembus pasar global tanpa perantara ternyata membuat tetangga kita tidak sepenuhnya nyaman. Dan anehnya, justru di titik itulah rasa bangga kita sebagai bangsa muncul. Karena ketidaknyamanan itu bukan tanda kita salah jalan, melainkan konfirmasi bahwa kita sedang naik kelas. Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam satu pola yang sama. Kita negara besar, kaya sumber daya, penduduk banyak, tapi anehnya selalu berada di posisi pinggir. Kita menanam, kita memproduksi, kita bekerja keras, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Kita seperti petani yang capek di sawah, sementara orang lain yang menikmati nasi hangat di meja makan. Dalam konteks regional, peran itu seringkali dimainkan oleh negara tetangga yang menjadi hub, menjadi pintu gerbang, menjadi perantara perdagangan dunia. Kita tidak bermusuhan, kita bertetangga baik, tapi faktanya struktur ekonomi kawasan selama ini timpang. Bayangkan sebuah kampung. Di depan gerbang kampung itu ada satu rumah besar yang dijadikan toko. Semua warga kampung yang mau menjual hasil kebun ke kota harus menitipkan barangnya ke toko itu. Pemilik toko yang menentukan harga, pemilik toko yang punya akses ke pembeli, dan pemilik toko pula yang menikmati margin terbesar. Warga kampung, mereka cuma setor barang dan terima sisa. Bertahun-tahun sistem itu berjalan, dianggap wajar, bahkan dianggap takdir. Sampai suatu hari, warga kampung mulai sadar. Mereka beli truk sendiri, mereka cari pembeli sendiri. Mereka bilang dengan sopan tapi tegas, mulai hari ini kami jual langsung ke kota, tidak lewat perantara lagi. Kira-kira apa reaksi si pemilik toko? Pasti gelisah, bukan karena dia jahat, tapi karena kenyamanan lama mulai terancam. Itulah yang hari ini terjadi antara Indonesia dan Singapura. Ketika Indonesia memutuskan untuk membuka jalur perdagangan langsung ke Eropa, Kanada, dan kawasan Pasifik tanpa transit, tanpa ekspor ulang, tanpa label ulang, peran perantara yang selama ini dinikmati pihak lain mulai tergerus. Dan pernyataan Menko tadi adalah pengakuan jujur atas dinamika itu. Ini bukan curhat, ini sinyal kekuatan. Ini tanda bahwa Indonesia tidak lagi merasa kecil. Kita tidak lagi sekedar pasar. Kita bukan lagi hinterland atau halaman belakang bagi kemajuan negara lain. Indonesia hari ini sedang menjalani transformasi besar-besaran, transformasi mentalitas, transformasi regulasi, dan transformasi posisi tawar. Kita berani mengetuk pintu klub negara maju bernama OECD. Kita berani masuk ke blok perdagangan raksasa seperti CPTPP. Tujuannya bukan gaya-gayaan, bukan sekedar pencitraan. Tujuannya sederhana tapi berat, memaksa diri kita sendiri naik kelas. Kita ingin standar hukum kita setara negara maju. Kita ingin birokrasi kita bersih dan transparan. Kita ingin kualitas produk kita diakui dunia. Dan ketika semua itu tercapai, kita tidak butuh lagi calo untuk berdagang dengan dunia. Inilah yang membuat sebagian pihak mulai keringat dingin. Karena ketika Indonesia sudah sejajar, maka ketergantungan struktural itu runtuh. Singapura yang selama ini nyaman sebagai hub regional, mulai melihat Indonesia dengan kacamata baru. Bukan lagi sebagai halaman belakang, tapi sebagai kompetitor langsung. Dan jujur saja bro, ketika saingan mulai resah, itu sebenarnya pujian terselubung paling indah. Artinya, kita sudah diperhitungkan. Lalu apa strategi konkret yang dilakukan Indonesia sampai bisa melakukan bypass sejarah ini? Jawabannya adalah diplomasi ekonomi yang agresif dan berdaulat. Pemerintah Indonesia secara aktif membangun perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh atau CEPA dengan berbagai negara dan kawasan. Dulu ekspor kopi, karet, sawit, dan produk manufaktur kita harus mampir dulu ke pelabuhan negara tetangga. Di sana barang disortir, dikemas ulang, bahkan kadang diberi label baru. Akibatnya, margin terbesar dinikmati perantara. Kita capek menanam, orang lain yang panen duit. Hari ini ceritanya berbeda. Kapal-kapal kargo besar berangkat langsung dari Tanjung Priok, Patimban, Kuala Tanjung menuju Rotterdam, Los Angeles, dan Shanghai tanpa transit. Ini bukan sekedar perubahan rute, ini perubahan nasib. Karena margin keuntungan yang dulu bocor ke luar negeri, sekarang pulang ke rumah, pulang ke pengusaha lokal, ke gaji buruh pabrik, ke kesejahteraan petani.
Bayangkan seorang pengrajin rotan di Cirebon. Selama puluhan tahun, karyanya diekspor ke Eropa lewat makelar. Dia dibayar murah, sementara kursinya dijual mahal di Paris. Tapi, sejak jalur dagang langsung dibuka, dia bisa berhubungan langsung dengan pembeli. Harga jual naik, pembeli juga senang karena harga lebih rasional. Siapa yang rugi? Hanya perantara yang selama ini menikmati keuntungan tanpa produksi. Inilah makna nyata dari kedaulatan dagang. Bukan sekadar angka di laporan, tapi perubahan hidup nyata. Transformasi ini tidak berhenti di perjanjian dagang. Infrastruktur pelabuhan nasional juga dimodernisasi secara masif. Pelabuhan yang dulu dianggap tertinggal, kini mampu disandari kapal Hindu. Sistem logistik didigitalisasi, pungutan liar dipangkas, dan efisiensi meningkat. Ketergantungan pada jasa bongkar muat negara lain menurun drastis. Barang keluar lewat pintu kita sendiri, uang masuk lewat sistem kita sendiri. Dampaknya terlihat jelas di data makro. Indonesia mencatat surplus perdagangan selama puluhan bulan berturut-turut. Bukan 1 atau 2 tahun, tapi lebih dari 5 tahun tanpa putus. Ini bukan keberuntungan, ini hasil strategi. Dan yang paling menarik, surplus ini didorong oleh sektor non-migas. Bukan lagi jual bahan mentah, tapi produk bernilai tambah tinggi. Besi baja hasil hilirisasi nikel, produk turunan sawit, hingga manufaktur otomotif kini menjadi tulang punggung ekspor. Bahkan data menunjukkan Singapura mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia. Angka ini membalik persepsi lama. Selama ini kita merasa bergantung pada mereka. Ternyata justru sebaliknya. Mereka membutuhkan energi kita, pangan kita, dan produk industri kita. Di balik gemerlap kota mereka, ada keringat petani dan buruh Indonesia yang menopang. Surplus ini memperkuat cadangan devisa nasional, menstabilkan rupiah, dan membuat ekonomi kita lebih tahan guncangan global. Saat banyak negara maju goyah, Indonesia relatif stabil karena punya fundamental nyata. Kita tidak hidup dari utang, kita hidup dari produksi. Yang paling penting dari semua ini bukan sekedar angka, tapi perubahan mindset. Dulu kita dididik untuk menerima peran sebagai hinterland, sekarang kita menolak label itu. Kita bukan lagi halaman belakang, kita adalah tuan rumah. Kita tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kita juga tidak mau lagi dikerdilkan. Indonesia hari ini adalah negara yang menentukan arah, bukan sekedar mengikuti arus. Ketidaknyamanan tetangga bukan ancaman, tapi konfirmasi. Konfirmasi bahwa kita berada di jalur yang benar, bahwa bangsa besar memang harus berani berdiri di atas kaki sendiri. Dan Indonesia di tahun 2026 ini sedang melakukannya dengan kepala tegak.